Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Nama saya Dewi Permatasari. Nama saya Nel Farisa. Nama saya Maya Prilia. Nama saya Sisilena Setia. Nama saya Talia Marina. Di sini kami dari kelompok Californium akan membuat virgin coconut oil dengan cara fermentasi. Apa sih VCO itu? Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni yang disingkat FCO dibuat dengan cara memodifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga menghasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama yaitu dari 12 bulan. Menurut Dr. Shashank Joshi, anggota gugus COVID-19 pemerintahan India, masyarakat banyak mencari suplemen vitamin atau makanan pada masa pandemi virus corona ini. Virgin Coconut Oil merupakan salah satu suplemen berbahan alami yang terbukti memiliki potensi sebagai antibakteri yang bersumber dari minyak kelapa murni. Virgin Coconut Oil dibuat tidak membutuhkan biaya yang mahal, dikarenakan bahan baku yang mudah didapat dengan harga murah dan pengolahan yang sederhana. Kandungan asam lemah jenuh rantai sedang, pendek dan tinggi tergantung dalam VCO, yaitu sekitar 90%. Virgin Coconut Oil atau VCO bermanfaat dalam proses penyembuhan diantaranya untuk meningkatkan daya tubuh manusia terhadap penyakit. Jumlah kandungan lemak dalam kelapa adalah 34,7% atau 66 gram. Kelapa yang kita ambil adalah kelapa tua atau biasa disebut dengan Coconut nucifera. Kemudian rumus umum pada lemak kelapa adalah CH3, CH2, 10, COH. Alasan kita mengambil kelapa adalah karena kandungan lemaknya yang banyak yang menjadikan kita bisa memproduksi dengan baik juga. Ditambah lagi dengan iklim di Indonesia yang tropis menyebabkan kelapa terdapat banyak dimanapun. Jadi dengan itu kita bisa memproduksi massal dan kelapa pun jadi bisa kita konsumsi sebagai VCO tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada kelapa parut, Kemudian ada air hangat, Kemudian ada plastik kiloan, kemudian ada gelas ukur, Kemudian ada wadah plastik tertutup, ada baskom, dan ada kain bersih. Cara pembuatannya, yang pertama, campurkan kelapa parut dengan air dan remas, kemudian saring. Masukkan santan ke dalam plastik, kemudian diikat dan diamkan 3 jam. Selanjutnya, terbentuk 2 lapisan. Bagian atas adalah santan kental dan bagian bawah adalah air. Plastik diangkat serta dilubangi sedikit salah satu sudutnya di bawahnya. Segera ditutup lubangnya jika bagian air sudah habis. Dituangkan di bagian santan kentalnya ke dalam wadah plastik yang bersih tertutup. Didiamkan kurang lebih 24 jam untuk fermentasi. Terbentuk 3 lapisan. Lapisan paling atas adalah minyak, bagian bawah adalah blondo atau ampas santan, dan air berada paling bawah. Minyak murni PCO terlihat warna benih jernih, seperti air biasa. Berbeda dengan minyak kelapa setelah dimasak menimbulkan warna keruh. Siapkan gelas yang bersih, bagian atasnya dilapiskan kain saringan. Selanjutnya ambil minyak tersebut dan disaring. Kemudian, biarkan minyak menetes demi tetes ke dalam gelas. Lalu, VCO siap dikonsumsi. Pada proses pembuatan VCO secara fermentasi, pada tahap pemisahan krim santan, memperlihatkan hasil terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan paling atas minyak murni, lapisan tengah blondo, dan air yang terdapat pada lapisan paling bawah. Kadar air yang diperbolehkan dalam minyak adalah maksimum 0,2% standar nasional Indonesia 2008. Kadar air sangat menentukan kualitas dari minyak VCO.
Kadar air juga sangat berperan dalam proses hidrolisis minyak atau oksidasi yang berakibat terjadinya ketengikan pada minyak. Semakin tinggi kadar airnya yang terkandung dalam minyak, maka ketengikan minyak semakin cepat terjadi. VCO cenderung memiliki masa simpan pendek. Jika minyak yang dihasilkan mengandung kadar air yang tinggi, proses hidrolisis terjadi karena tingginya kadar air pada minyak, sehingga menghasilkan asam-asam lemak bebas yang dapat berpengaruh pada cita rasa dan bau pada minyak. Dapat dipercepat selain oleh kandungan air, juga oleh kadar protein, karbohidrat, dan bahan lain yang ada pada minyak tersebut. Proses kekengikan akan berjalan lebih awal bila kuantitas murni atau VCO yang dihasilkan rendah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh air, oksigen, dan keberadaan mikroba sehingga dapat mengurangi kadar asam lemak dalam VCO menjadi komponen lain. Minyak kelapa murni yang baik berwarna bening seperti air, tidak memiliki bau atau colorless, serta mempertahankan bau dan rasa khas buah kelapa. Karena tidak adanya pemanasan pada minyak kelapa ini, maka bentuknya itu dia akan berwarna jernih. Dalam proses pemanasan akan mengakibatkan terjadinya hidrolisis pada komponen karbohidrat, protein, dan minyak, dan reaksi oksidasi juga berpengaruh pada warna minyak yang dihasilkan.